kita lanjut dulu kepada Pak Mas Rizal Syarif. Beliau ini adalah apoteker, punya perusahaan alat-alat kesehatan yang tangguh ya, yang lama bersaing dengan barang-barang impor di luar negeri yang kadang-kadang jauh lebih murah, tapi survive, dan pemilik terbesar dari saham masyarakat untuk BUMN PT Papros. Dan beliau ini selain dari di tingkat nasional juga banyak balak-balik ke Sumatera Barat melihat membangun peluang-peluang usaha di sana. Kami persilakan Pak Mas Rizal Syarif. Dan mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Mas Rizal Syarif, seperti disampaikan Prof tadi, dan sehari-hari dipanggil dengan Rizal. Dan alhamdulillah kami sebagai praktisi di bidang bisnis sektor kesehatan, medical equipment dan farmasi, yang pada saat COVID ini barangkali termasuk salah satu bidang yang dikatakan masih bisa survive lah gitu, karena memang sektor yang sangat diperlukan di dalam penanganan suasana COVID ini. Dan kembali kepada tema dari diskusi kita sore hari ini, revolusi industri 4.0, menurut saya memang ini harus kita siasati dengan baik, karena perkawinan sistem cyber dan digital ini melahirkan revolusi industri, dan revolusi industri ini kita mau tidak mau, cepat atau lambat, dia pasti mengubah landscape daripada bisnis dan industri. Sementara kesiapan kita untuk menghadapi ini tidak bisa dengan skill yang biasa-biasa saja, yang skill yang biasanya kalau bagi orang Minang itu sudah merupakan keunggulan genetik. Jadi keunggulan yang sudah dibawa dari lahir untuk menjadi wira swasta, dan malah kita dikenal dengan sebutan masyarakat pedagang. Dan menurut saya itu benar, tapi ke depan menghadapi revolusi industri, menghadapi pasca dari COVID ini, keunggulan alamiah kita itu sudah tidak cukup untuk itu. Jadi keunggulan alamiah kita ini harus kita lengkapi dengan tambahan pendidikan-pendidikan yang tepat, terutama kalau kita berbicara tentang dunia entrepreneur. Jadi kita harus memberikan bekal tambahan kepada generasi muda kita ini, skill yang lebih penting untuk menjadi sukses di entrepreneur itu adalah yang termasuk dengan soft skill yang kita sebut dengan keunggulan-keunggulan yang berbeda dengan keunggulan yang didapat dari dunia pendidikan resmi. Dan bagi saya, bagaimana kita orang Minang, pengusaha orang Minang menghadapi pasca COVID dan menghadapi sustainable dari revolusi industri ini, saya tidak dengan kacamata yang pesimis, karena saya dari tadi menyampaikan bahwa orang Minang mempunyai keunggulan genetik yang sudah dia bawa. Dan oleh sebab itu tinggal bagaimana kita mengasahnya dan bagaimana kita memberikan tambahan-tambahannya hingga mereka lahir dan menjadi entrepreneur yang segani, baik di tingkat nasional ataupun di tingkat internasional. Dan ini sebenarnya sudah kita lihat sebagai bukti bahwa banyak di antara para narasumber kita ini adalah orang-orang yang berkualitas sebagai entrepreneur dan juga berkualitas sebagai tenaga profesional, dan ini barangkali yang perlu kita turunkan kepada generasi muda kita untuk masa datang. Dan salah satu juga hal yang penting untuk keberhasilan orang sebagai entrepreneur adalah bagaimana dia bisa membuat jejaring atau networking yang luas yang bisa dia manfaatkan untuk kemajuan bisnisnya. Dan dari segi ini saya melihat bahwa kehadiran dari MDN ini, Minang Diaspora ini, menurut saya amat sangat bermanfaat dan amat sangat penting ke depan. Karena dengan networking yang dibangun dan dimotori oleh MDN ini, kita berharap networking ini benar-benar menjadi suatu networking yang bermanfaat. Jadi tidak hanya networking yang merupakan forum silaturahmi atau forum untuk sentimental mengenang kampung dan lain sebagainya. Lahirkan dan memperoleh opportunity yang bisa menjadi problem solving bagi kita pengusaha-pengusaha Minang, dan juga menjadi forum untuk berbagi dan mempercepat memperoleh informasi. Dan akhirnya nanti networking kita yang dimotori atau dilokomotifi oleh MDN ini
pasti akan membawa kesuksesan dalam bisnis dan karir daripada generasi muda kita nantinya. Dan saya juga tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Doni tadi. Pak Doni, saya juga belum kenal beliau, tapi apa yang disampaikan tadi, jarang orang berani menyampaikan otokritik terhadap kaum atau etnis di Amerika sendiri. Yang sering dilihat itu adalah semua keunggulan, semua strength yang kita punya, yang kita anggap menjadi the main capital untuk sukses. Tapi kadang-kala kita lupa untuk melakukan otokritik. Nah, saya juga akan ikut seperti Pak Doni bilang tadi itu, kalau kita ingin menjadi sukses di dalam bidang usaha, apakah itu barang, jasa, industri, pendidikan, dan lain-lain, barangkali hal-hal yang merupakan kelemahan kita mesti harus kita ikat kuat. Dan kelemahan ini mesti harus kita coba untuk mengeliminir atau untuk menguranginya, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Doni tadi, bahwa kita mau membentuk networking. Tapi salah satu kelemahan kita, orang Minang, adalah kelemahan kita itu dalam membentuk kerjasama dan memberikan trust kepada orang yang untuk bekerja sama. Nah, ini kita mesti harus tingkatkan lagi, dan juga kemampuan kita untuk mencari posisi yang tepat dengan skill, dengan pengalaman, dengan kemampuan kita, sering itu tidak kita tempatkan dalam level yang tepat. Sehingga kalau kita ingat pameo kita dulu orang Minang, semuanya kita mau jadi ketua, semua kita mau jadi pemenang, yang katanya kalau guruannya jangankan kalah, kita draw aja nggak mau. Sehingga di dalam membangun suatu teamwork dan membangun suatu kerjasama atau network yang baik, kita diperlemah atau diperlambat oleh kelemahan-kelemahan kita yang ada ini. Nah, ini saya juga bagian dari kepada kita sendiri dan ke masyarakat kita, sehingga ke depan memang kita itu bisa bekerja bersama dan bisa membangun negeri kita bersama, dan kita bisa membangun dunia usaha kita bersama. Dan tadi usaha di bidang apapun itu, saya rasa tidak menjadi persoalan, tapi saya yakin orang Minang akan bisa sukses dimanapun mereka berada. Demikian terima kasih. Dari saya, Prof. Fasli. Terima kasih Pak Mas Rizal.